Perintah Kaisar Naga. Bab 511 sampai dengan 520. Audiobook Novel Silat. Episode 52. Wajah serigala liar menjadi dingin, dia tiba-tiba menarik tinjunya, dan berkata dengan dingin, "Wah, jika kamu pikir aku hanya memiliki kemampuan ini, maka kamu salah." Paman serigala, ini ada apa? Fredkin bertanya dengan ekspresi bingung. Saya hanya menggunakan 3 poin kekuatan, hanya hotel kecil ini. Jika saya menggunakan semua kekuatan saya, hotel ini pasti akan runtuh. Bagaimana saya bisa menghancurkan keindahan kecil? Serigala liar itu menatap Ellie dengan sedih, dan menjilat bibirnya, membuat Ellie gemetar karena marah. Fredkin menarik napas lega. Ternyata memang demikian. Jika bahkan seorang master hebat tidak bisa melakukan apapun pada Dev, maka Dev akan terlalu menakutkan. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, ayo keluar dan bertarung. Setelah Dev selesai berbicara, dia mengambil Ellie dan melompat turun dari jendela. Setelah mendarat dengan lembut, sosok Dev langsung menghilang ke dalam kegelapan. Sial, mereka ingin lari. Serigala liar bereaksi, mengutuk dengan marah, dan segera mengejarnya. Paman serigala, Fredkin menahan rasa sakit yang parah dan hanya bisa mengikuti sekuat tenaga. Setiap kali dia mengambil langkah, itu membawa rasa sakit yang menusuk hati, tetapi Fredkin tidak peduli tentang ini, dia tidak bisa mengikuti serigala liar untuk berpisah, jika tidak, serigala akan membunuh Dev. Jika dia akan melakukannya, dirinya tidak bisa membunuh Dev dengan tangannya sendiri. Ellie berada di pelukan Dev, merasakan angin bersiul di telinganya, menutup matanya erat-erat, dan melingkarkan lengannya di leher Dev, merasakan rasa aman yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam hatinya. Dev melompat ke ruang terbuka dan buru-buru menurunkan Ellie. Jika dia memeluknya sebentar lagi, Dev benar-benar takut dia tidak tahan lagi. Seorang pria normal, bagaimana Dev bisa tahan? Serigala liar yang mengejar kemudian melihat Dev berhenti, dan kemudian tersenyum dingin. Wah, kamu benar-benar punya nyali, kupikir kamu akan melarikan diri. Melarikan diri? Kamu masih hidup, bagaimana aku bisa melarikan diri? Oke, aku sudah lama tidak bertemu orang yang keras kepala. Hari ini aku pasti akan meyakinkanmu. Serigala liar berulang kali ditantang oleh Dev, dan semangat juang bangkit di sekujur tubuhnya. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa pukulanmu hanya menggunakan 3 titik kekuatan? Sekarang kosong di sini, aku akan membiarkanmu meninju lagi, coba dengan semua kekuatanmu. Tetapi aku dapat memberitahumu bahwa kamu hanya memiliki peluang 1 pukulan, jika kamu tidak bisa menjatuhkanku dengan 1 pukulan, aku akan memukulmu juga. Dev tersenyum ringan. Hahaha, nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Biarkan aku memukulmu. Apakah kamu tahu seberapa kuat pukulanku? Serigala liar tertawa keras, dan kemudian tiba-tiba meninju tanah. Bergemuruh. Bumi bergetar untuk sementara waktu, dan kemudian sebuah lubang besar dengan diameter hampir 1 meter dan kedalaman lebih dari setengah meter muncul. Serigala liar memandang Dev dengan bangga, dia percaya bahwa Dev akan terlalu takut untuk menyombongkan diri ketika dia melihat kekuatan pukulannya. Oh ya, aku tidak akan bergerak ketika kamu akan menyerang. Dev hanya meliriknya dengan santai dan berkata dengan tenang. Serigala itu tertegun sejenak, dan kemudian wajahnya menjadi suram. Nak, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhi permintaanmu. Dev, apakah kamu bodoh? Mengapa kamu membiarkan dia meninjumu? Apakah kamu gila? Ellie menatap Dev dengan kaget dan bertanya dengan keras. Jangan khawatir tentang itu. Dev menyuruh Ellie untuk tenang. Alasan mengapa Dev melakukan ini adalah karena dia memiliki keyakinan mutlak. Dia hanya ingin menguji kekuatannya di tingkat 5 bangunan pondasi, seberapa kuat tubuhnya. Kamu, Ellie menatap Dev, tetapi dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Paman serigala, bunuh dia hanya berpura-pura, dan pukul dia dengan 1 pukulan. Pada saat ini, Fredkin sudah lama datang dan berjalan sepanjang jalan, berdarah sepanjang jalan, dan seluruh celana basah oleh darah. Tidak perlu bagi Fredkin untuk mengatakan bahwa serigala liar tidak akan menahan serangannya lagi sekarang. Saya melihat serigala liar berteriak keras, dan tinju besar itu terbungkus kabut tipis. Ini adalah kebocoran energi. Tampaknya serigala liar benar-benar menggunakan semua kekuatannya.
Pergi ke neraka. Tinju serigala liar menghantam Dev dengan suara pecah. Ledakan. Setelah ledakan keras, langit penuh debu, tubuh Dev sedikit bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dan serigala liar hanya merasakan kekuatan anti guncangan yang besar, dan kemudian seluruh lengannya mati rasa, dan seluruh tubuhnya itu juga mundur sebanyak 12 langkah, dan kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Bagaimana mungkin? Ini tidak mungkin. Serigala liar terkejut, dia tidak bisa mempercayai semua yang ada di depannya, dan Fredkin juga bodoh. Dia tidak percaya bahwa serigala liar tidak menggunakan seluruh kekuatannya kali ini. Dev merasakan sakit samar di perutnya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan sepertinya tidak terlalu puas dengan tubuhnya. Sekarang giliranku untuk memukul. Dev menatap serigala liar dan berkata perlahan. Serigala liar terkejut, dan tubuhnya perlahan mundur 2 langkah. Dia sudah ingin mundur. Dengan pukulan itu, dia hampir menggunakan semua kekuatannya, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan pada Dev, yang membuat serigala liar tiba-tiba ingin kabur. Fredkin juga melihat niat serigala liar, dan segera berkata, Paman Serigala, Anda tidak bisa meninggalkan saya sendiri. Fredkin sekarang terluka dan tidak bisa melarikan diri. Jika serigala liar melarikan diri, maka dia akan mati. Serigala liar memelototi Fredkin dengan ganas. Dia awalnya ingin melarikan diri secara diam-diam, tetapi sekarang Fredkin mengatakan untuk membantunya. Fredkin, jangan salahkan Paman Lang, anak ini terlalu kuat, jika dia berani membunuhmu, aku pasti akan membawa keluarga Qin kembali untuk membalas dendam. Serigala liar berkata kepada Fredkin. Tidak, Paman Serigala, jangan tinggalkan aku. Fredkin buru-buru berlari menuju serigala liar. Serigala liar tidak peduli, berbalik dan melompat, melarikan diri dengan cepat. Apakah aku membiarkanmu melarikan diri? Sudut mulut Dev berkedut, dan seluruh sosoknya langsung menghilang dalam sekejap, hanya untuk mengejar sosok serigala yang melarikan diri. Apa? Setelah beberapa saat, teriakan datang, diikuti oleh bayangan hitam jatuh dari langit, dan kemudian menabrak tanah. Fredkin melihatnya dan menemukan bahwa itu adalah serigala liar yang menabrak tanah. Pada saat ini, terdapat 7 lubang di tubuh serigala liar, dia berdarah hebat dan sudah mati. Fredkin sangat takut sehingga dia langsung membasahi celananya. Darah yang bercampur dengan urin membuat luka Fredkin semakin menyakitkan, tapi dia tidak berani berteriak. Chen! Tuan Chen! Fredkin berlutut di depan Dev, dan memohon belas kasihan dengan keringat dingin. Tolong biarkan aku pergi. Tolong, aku bersedia menjadi sapi dan kuda untukmu. Fredkin tidak pernah berpikir bahwa Dev, seorang pemuda berusia awal 20-an, memiliki kekuatan yang begitu besar. Jadi sapi dan kuda untukku? Dev memandang Fredkin dengan ekspresi tegas. Apakah kamu layak untuk ini? Fredkin tampak malu, tetapi dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Ellie, untuk romansa lama. Selamatkan aku, tolong selamatkan aku, demi cinta kita. Diam. Ellie dengan marah melangkah maju, dan kemudian menampar wajah Fredkin dengan tamparan di wajah. Cinta lama, aku salah, aku benar-benar salah, tolong bantu aku bukan manusia, aku bukan manusia. Fredkin menampar dirinya sendiri dengan putus asa. Ellie menatap Fredkin dengan mata marah, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Bagaimana kalau kamu melakukannya sendiri? Dev memandang Ellie dan berkata. Baik. Ellie menampar kepala Fredkin dengan telapak tangan. Tunggu, jangan. Fredkin masih ingin mengatakan sesuatu, tapi sudah terlambat. Ellie menampar kepalanya, langsung menghancurkan kepala Fredkin. Bagaimanapun, Ellie adalah seorang petarung, dan dia juga mempunyai kekuatan. Darah berceceran di seluruh tubuh Ellie. Melihat penampilan pembunuh Ellie, Dev tidak bisa menahan gemetar. Dia tidak berpikir bahwa seorang Ellie akan begitu kejam, itu cukup menakutkan. Apakah aku menakutkan? Ellie memandang Dev menatapnya dan bertanya dengan aneh. Itu tidak menakutkan, Dev buru-buru menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Ellie berbalik dan pergi, bahkan tidak melihat mayat Fredkin, dia tidak lagi memiliki orang ini di dalam hatinya. Tapi Ellie baru saja mengambil 2 langkah ketika tiba-tiba dia menginjak seperai, dan kemudian tersandung dan hampir jatuh. Untungnya,
Keterampilan Ellie masih gesit, dan dia berdiri kokoh setelah jungkir balik. Tapi kali ini, spray jatuh. Saat ini, Ellie hanya mengenakan pakaian dalam dan diekspos di depan Dev. Cahaya bulan yang terang menyinari tubuh Ellie, membuat kulit putih Ellie terlihat lebih jelas. Sosok anggun itu seperti peri dari surga dan bumi, dan Dev tertegun hanya dengan satu pandangan. Ellie juga merasakan perbedaannya, dan tiba-tiba menatap Dev, dan kemudian tersipu, tutup matamu, kamu bajingan. Ellie buru-buru membungkus spray di sekitar tubuhnya, belum lagi betapa memalukannya itu. Dev juga buru-buru berbalik, aku tidak bermaksud melihatmu, kamu menginjak spray itu sendiri, itu tidak ada hubungannya denganku. Masih mengelak? Ellie memelototi Dev, ku beritahu, setelah kembali, kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Tidak katakan, tidak akan katakan. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya. Setelah Dev mengikuti Ellie kembali, Yuki selalu khawatir, berjalan di sekitar ruangan dengan cemas menunggu pesan. Melihat Ellie dan Dev kembali, dan Ellie masih terbungkus spray, tampak malu. Setelah melihat Yuki, Ellie berlari kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Yuki bertanya dengan prihatin. Tidak masalah, Dev menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan Ellie? Apakah ada yang salah dengan Ellie? Yuki terus bertanya. Aku juga tidak tahu, tanyakan saja pada dirimu sendiri. Dev mengangkat bahu. Yuki hanya bisa masuk ke kamar dan bertanya langsung kepada Ellie. Begitu dia masuk ke kamar, dia melihat Ellie berganti pakaian dan berdiri di jendela memandang keluar jendela. Ada aliran air di kamar mandi. Ellie tidak menoleh ke belakang ketika dia mendengar seseorang masuk. Dia tahu bahwa Yuki yang masuk. Pada saat ini, Ellie sedikit takut melihat Yuki di dalam hatinya, karena ketika dia berada di pelukan Dev, dia sebenarnya memiliki perasaan yang dalam terhadap Dev. Dia tergoda, jika Dev menginginkannya saat itu, dia percaya bahwa dia tidak akan menolak. Ini adalah suami dari teman baiknya, bagaimana dia bisa punya ide seperti itu? Yuki memandang Ellie seperti itu, dan wajahnya tiba-tiba merasa tertekan. Dia berpikir bahwa Ellie telah dinodai oleh Fredkin, jadi dia menjadi takut untuk melihat Ellie. Besti, tidak masalah. Kamu hanya akan mandi air panas dan tidur nyenyak, semuanya sudah berakhir. Sekarang ada banyak gadis di masyarakat ini yang tidak perawan, Anda tidak harus perlu terlalu peduli jika Anda tidak perawan sekarang. Dengan kecantikan dan kekuatanmu, kamu masih bisa menemukan pria yang baik. Yuki menghibur Ellie dengan suara rendah, jangan bertindak bodoh dan jangan pikirkan itu. Apa katamu? Ellie tidak bisa mendengarkan lagi, melihat kembali ke Yuki dan berkata, Fredkin tidak sempat melakukan apapun padaku, dia hanya menanggalkan pakaianku, dan sebelum dia menjamahku, Dev tiba. Oh, itu bagus. Yuki menghela nafas lega ketika mendengar itu, jika Ellie tidak ternoda, maka semuanya akan baik-baik saja. Tunggu sebentar, Yuki terkejut sejenak, kamu bilang kamu ditelanjangi, apakah Dev melihatmu telanjang? Ellie tersipu, dia tidak berpikir bahwa dia akan membicarakannya, jadi dia buru-buru menjelaskan, tidak, saya masih mengenakan pakaian dalam saat itu. Oh. Yuki mengangguk dan tersenyum, jika Dev melihatmu, aku akan membiarkan dia bertanggung jawab untukmu, dan kemudian kita berdua akan melayaninya bersama. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku tidak perlu dia bertanggung jawab. Ellie berkata dengan wajah memerah. Hahaha. Aku hanya menggodamu, jika kita berdua melayaninya bersama, itu tidak akan indah. Yuki tertawa. Yuki, kamu bercanda denganku, lihat apakah aku tidak membersihkanmu. Ellie bergegas menuju Yuki. Segera, suara lelucon dan tawa Ellie dan Yuki datang dari ruangan. Dev di ruang tamu, mendengarkan keributan di kamar, tidak mengerti, wanita itu terlalu pelin-pelan. Setelah menggelengkan kepalanya, Dev kembali ke kamar untuk tidur. Keesokan harinya, Dev, mengandalkan kekuatan spiritualnya sendiri, membantu Yansen menerobos ranah master, yang membuat Yansen berterima kasih kepada Dev dan bahkan lebih setia. Karena membunuh Fredkin, Dev takut akan pembalasan keluarga Qin, jadi dia menunda pergi ke lembah Suanyue, tetapi tinggal di ibu kota provinsi selama beberapa hari. Hari-hari ini, dia telah membimbing Yansen dan Fata untuk berlatih.
Ribuan kilometer jauhnya di Kyoto, tubuh Fredkin terbaring di lobi rumah Qin. Karena kepalanya diledakkan, dia membuat kepala palsu dan meletakkannya di sana. Apakah kalian berdua yakin bahwa Fredkin dan Wolflang dibunuh oleh Dev itu? Apakah ada orang lain yang membantu? Paman ketiga Fredkin, Simpson Qin, bertanya kepada dua master dari keluarga Qin. Kedua orang ini mengikuti Fredkin ke Jiangbei. Mereka terluka parah oleh Zachary Bai pada saat itu, dan mereka tinggal di hotel untuk merawat diri mereka sendiri. Kemudian, melihat bahwa Fredkin dan Wolf tidak kembali sepanjang malam, keduanya pergi mencari dan menemukan mayat Fredkin dan Wolf di ruang terbuka. Jadi keduanya membawa tubuh Fredkin kembali. Tuan ketiga, kami tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, kami tidak ada di sana pada saat itu. Salah satu master keluarga Qin berkata. Meskipun kami tidak melihat Dev membunuh tuan muda tertua dengan mata kepala sendiri, ketika tuan muda tertua pergi mengejar Dev, kami ada di sana, dan serigala liar ada di sana, tapi kami tidak punya kekuatan untuk mengejar mereka. Master keluarga Qin lainnya berkata dengan tubuh gemetar. Wajah Simpson sangat suram. Sekarang kakak laki-laki tertuanya mengasingkan diri dan menyerahkan urusan keluarga kepadanya, tetapi hal semacam ini terjadi, dia tidak punya cara untuk menjelaskannya kepada kakak laki-laki tertuanya. Kalian berdua tidak berguna, jika itu masalahnya, pergilah dengan keponakanku. Setelah Simpson selesai berbicara, dia melambaikan tangannya tiba-tiba, dan dua master keluarga Qin terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah, tak bernafas. Melihat ini, pengurus rumah tangga keluarga Qin segera melambaikan tangannya, dan seseorang membawa kedua mayat itu keluar. Dev, aku akan mencabik-cabikmu untuk membalaskan dendam keponakanku. Simpson berteriak keras, dan seluruh keluarga Qin dipenuhi dengan aura pembunuh yang haus darah. Tuan ketiga, mari kita bahas masalah ini dari perspektif jangka panjang. Saya tidak berpikir anak laki-laki berbulu ini memiliki kemampuan dan keberanian yang begitu besar untuk membunuh tuan muda tertua. Saya curiga beberapa dari mereka sengaja menargetkan keluarga Qin. Serigala liar adalah kekuatan seorang Grandmaster yang hebat, bagaimana mungkin seorang anak berbulu di usia 20-an bisa membunuhnya? Pengurus rumah tangga berjalan ke sisi Simpson dan dengan hati-hati membujuknya. Apa maksudmu? Simpson mengerutkan kening. Tuan ketiga, pikirkanlah, bahwa Zachary Bai benar-benar bertarung dengan tuan muda tertua untuk Dev ini pada waktu itu, jadi pasti ada sesuatu yang rumit tentang keluarga Bai yang melindungi Dev ini, dan orang yang membunuh tuan muda tertua dan serigala itu belum tentu Dev. Mungkin ada orang-orang dari keluarga Bai, Anda harus tahu bahwa ada banyak master hebat dari keluarga Bai. Kepala pelayan menganalisis. Keluarga Bai. Simpson menyipitkan matanya sedikit, dan matanya berkedip dingin. Selama bertahun-tahun, kami dan keluarga Bai tidak pernah melanggar air sumur. Bahkan jika gadis dari keluarga Bai dan Fredkin membatalkan pernikahan mereka, keluarga Qin saya tidak mengatakan apa-apa. Mereka membuat keluarga Qin saya begitu diganggu. Tuan ketiga, saya pikir masalah ini harus menunggu tuan dari pengasingan diri, baru kemudian setelah tuan muda tertua dimakamkan, setelah diskusi jangka panjang, jika itu benar-benar melibatkan keluarga Bai, itu tidak akan mudah. Pengurus rumah tangga terus membujuk Simpson. Simpson mengangguk, ya, jika itu benar-benar ada hubungannya dengan keluarga Bai, bahkan jika kita akan bertarung sampai mati, kita harus membalas dendam untuk Fred. Ibu kota provinsi Jiangbei. Dev tinggal selama 6 atau 7 hari tanpa melihat keluarga Qin datang untuk membalas dendam, yang membuatnya sedikit kesal, dan dia tidak bisa menunggu dengan pasif. Awalnya, dia berencana untuk mengajak Zachary Bai membawanya ke lembah Suanyue untuk berputar-putar, tapi sekarang ditunda karena urusan Fredkin. Pada hari ini, Dev sedang menginstruksikan Yansen dan Fata untuk berlatih, dan seorang penjaga berlari masuk. Tuan Chen, Master Li dari Majelis Pelindung Hukum meminta untuk bertemu dengan Anda. Penjaga itu berkata kepada Dev. Hans Li? Apa yang dia cari dariku? Dev tercengang, karena dia menolak undangan Hans Li untuk bergabung dengan Majelis Pelindung Hukum terakhir kali, Hans Li tidak pernah mencarinya. Biarkan dia menemuiku di ruang tamu, aku akan ke sana sebentar lagi. Setelah Dev selesai berbicara, dia memandang Yansen dan Fata dan berkata. Kalian berdua harus berlatih melawan satu sama lain, jangan takut terluka,
Kekuatan sebenarnya datang dari pertempuran yang sebenarnya. Mengerti? Yansen dan Fata mengangguk. Ketika Dev kembali ke ruang tamu, Hansli sedang duduk di sofa menunggu Dev. Melihat Dev kembali, Hansli buru-buru bangkit. Tuan Chen, maaf saya mengambil waktu Anda untuk bertemu. Tuan Li, tidak masalah. Ada apa? Dev tersenyum ringan. Ada pria besar yang ingin bertemu Tuan Chen. Dia ada di kedai teh West Street. Saya harap Tuan Chen akan menghargai wajahnya. Hansli berkata dengan sopan. Dev tertegun sejenak. Orang yang bisa membuat Hansli mengundangnya harus memiliki banyak kekuatan, dan Hansli ini berbicara tentang seorang pria besar, dan sepertinya dia juga berada di pejabat seperti Hansli. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dev tidak terlalu suka berurusan dengan mereka, dan dia tidak akan bergabung dengan mereka, karena terlalu banyak pengekangan, yang akan membatasi banyak kebebasan Dev. Tuan Li, saya benar-benar minta maaf, saya punya sesuatu untuk dilakukan sekarang, saya tidak bisa menundanya. Dev dengan sopan menghindar. Kapan Tuan Chen punya waktu? Hansli bertanya dengan enggan. Aku tidak punya waktu dalam beberapa hari ke depan. Dev berkata. Anda tidak punya waktu selama beberapa hari ke depan? Hansli segera mengerti bahwa Dev hanya mencari alasan untuk tidak pergi untuk bertemu. Tuan Chen, ini pria besar. Dapat dikatakan bahwa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan. Hansli memperparah nada suaranya. Dev tersenyum ringan. Maaf, orang yang hebat, saya tidak punya waktu, jika Tuan Li tidak ada yang ingin dikatakan, saya harus melanjutkan kesibukan saya. Tuan Chen, ini orang besar dari Kyoto, Anda harus berpikir jernih. Hansli mengerutkan kening, dan wajahnya menjadi sedikit tidak enak dilihat. Jika Dev tidak memberikan dirinya wajah, tidak masalah, ini adalah pria besar dari Kyoto, dan tidak ada yang mampu memprovokasi keberadaannya, Dev bahkan tidak memberikan wajah. Memaksa keluar. Dev juga membuang senyumnya dan berteriak langsung. Hansli benar-benar mengancamnya. Yang paling tidak disukai Dev adalah ancaman. Bahkan jika itu adalah pria besar dari Kyoto, apa yang bisa dia lakukan? Jika Dev tidak ingin melihatnya, dia akan menghilang. Kamu, wajah Hansli memerah, dan pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menghela nafas dan pergi. Di West Street Tea House, seorang pria parubaya dengan wajah Cina sedang menyeruput teh dengan hati-hati. Di belakangnya berdiri seorang pemuda dengan tubuh lurus dan rambut pendek. Dia terlihat sangat mampu. Li kecil, berapa umurmu tahun ini? Pria parubaya itu berkata tiba-tiba. Kembali ke Tuan, aku berumur 25 tahun ini. Pria muda itu berkata dengan keras tanpa melihat ke samping. Ya, kira-kira seumuran dengannya, mereka sama-sama muda dan menjanjikan, lebih baik muda. Sedikit kecemburuan melintas di mata pria parubaya dengan wajah karakter Cina. Pada saat ini, Hansli mendorong pintu dan masuk, dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Ketika pria parubaya melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut, di mana orang itu? Tuan Sao, Dev tidak bisa datang karena ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi dia tidak datang sama sekali. Hansli menundukkan kepalanya dan berkata dengan malu. Tidak datang? Pria parubaya itu sangat terkejut, dan kemudian bertanya kepada Hans. Apakah Anda memberitahu dia identitas saya? Tidak, tidak. Hans melambaikan tangannya lagi dan lagi. Tuan Sao tidak mengatakan apa-apa, beraninya saya dengan mudah mengungkapkan identitas Tuan Sao. Saya hanya mengingatkannya bahwa dia adalah orang besar dari Kyoto, tapi Dev masih menolak. Tidak masuk akal, anak ini terlalu gila. Anda harus tahu berapa banyak pejabat di Kyoto yang ingin melihat master pavilion kami. Pemilik pavilion kami tidak punya waktu banyak, dan anak ini benar-benar menghindar. Ketika Luxiao mendengar ini, dia langsung marah. Menarik, sedikit menarik, pria parubaya itu tidak marah, tetapi tertawa. Karena dia tidak datang, ayo kita mendatangi dia. Pria parubaya itu bangkit, dan kemudian berkata kepada Luxiao. Luk, jangan terlalu buruk, pergilah membeli beberapa hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya mengunjungi rumah seseorang sebagai tamu. Tuan Pavilion, anak itu tidak memberimu wajah, kamu masih pergi ke rumahnya. Luxiao berkata dengan terkejut.
Pergi saja jika kamu membeli hadiah, jangan khawatir tentang sisanya. Pria parubaya itu berkata dengan ekspresi dingin di wajahnya. Jangan terlalu buruk, pergilah membeli beberapa hadiah. Lagi pula, ini pertama kalinya mengunjungi rumah seseorang sebagai tamu. Luxiao terlalu takut untuk berbicara, dan bergegas menyiapkan hadiah. Hans, siapa Dev ini? Ceritakan padaku tentang itu. Pria parubaya itu bertanya pada Hans. Hans hanya bisa memberitahu orang-orang parubaya apa yang dia ketahui. Ini benar-benar anak sapi yang baru lahir yang tidak takut pada harimau. Dia menyebabkan masalah di ibu kota provinsi Jiangbei. Sekarang dia telah menjangkau ibu kota, dan bahkan tuan muda keluarga Qin telah terbunuh. Dia memiliki keberanian dan kekuatan. Dia adalah bibit yang bagus. Pria parubaya itu tertawa. Tuan Zhao, Anda mengatakan bahwa Dev membunuh tuan muda keluarga Qin di ibu kota? Han sedikit terkejut. Sepertinya kamu, Master Majelis Pelindung Hukum Kota Provinsi Jiangbei tidak kompeten. Dev membunuh Fred Qin yang merupakan tuan muda dari keluarga Qin dari Kyoto. Kamu bahkan tidak tahu. Pria parubaya itu memandang Hans dan berkata. Kali ini, Hans ketakutan setengah mati, dan keringat dingin di dahinya langsung mengalir. Tuan Zhao, maafkan saya, ini memang kesalahan saya. Hans buru-buru mengaku bersalah. Oke, apa gunanya mengetahuinya? Bisakah kamu menghalau Dev atau Fred Qin? Pria parubaya itu melambaikan tangannya. Kalimat ini bisa dianggap menusuk hati Hans. Dia sangat tidak berguna sebagai master dari Majelis Pelindung Hukum. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan keluarga kaya di ibu kota provinsi, apalagi anak-anak dari keluarga kaya dari Kyoto. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang lebih banyak mati daripada manusia, dan barang-barang dibuang. Hans adalah master majelis dari Majelis Pelindung Hukum, tetapi ini adalah master majelis dari Majelis Penjaga Hukum di Kyoto. Bahkan 10 Hans mungkin tidak dapat menandingi kekuatan dan statusnya. Bahkan Luxiao, petugas di sebelahnya, Hans harus menghormatinya. Segera, Luxiao membeli hadiah, dan Hans secara pribadi mengendarai mobil dan membawa keduanya ke villa tempat Dev tinggal. Tuan Chen, maka Master Li ada di sini lagi. Seorang penjaga melapor ke Dev. Hans ini benar-benar tidak menyerah, Dev merasa tidak berdaya, biarkan dia menunggu di ruang tamu. Kali ini, Dev tidak memiliki waktu pertama untuk melihat Hans, jadi biarkan dia menunggu sebentar. Hans, pria parubaya dan Luxiao diundang ke ruang tamu. Setelah menuangkan beberapa cangkir teh, para pelayan pergi. Mereka bertiga sedang duduk di ruang tamu, menyaksikan menit demi menit berlalu, tetapi Dev tidak terlihat. Apa yang orang ini lakukan? Sudah lebih dari 10 menit dan dia belum datang? Luxiao melihat alojinya dan berkata dengan tidak sabar. Jangan khawatir, dia akan datang secara alami. Pria parubaya itu tidak terburu-buru. Dia menutup matanya sedikit dan menunggu dengan tenang. Dia sepertinya tahu bahwa Dev membuat mereka menunggu dengan sengaja. Besti, sepatu ini sangat cantik hari ini, dan itu edisi terbatas. Tidak, pakaian yang aku beli baru saja tiba, hanya yang ini. Yuki baru kembali dari berbelanja dengan Ellie, dan mereka berdua sangat senang membeli apa yang mereka suka. Tetapi begitu keduanya memasuki pintu, mereka melihat Hans dan 2 orang asing, dan mereka langsung terpana. Tuan Li, kapan kamu datang? Ellie bertanya pada Hans. Bagaimanapun, Hans dulu adalah pemimpin Ellie, meskipun Ellie telah mengundurkan diri sekarang, tetapi melihat Hans, dia tampaknya masih sedikit berhati-hati. Ellie, kami di sini untuk bertemu Tuan Chen. Hans berkata, dan kemudian menunjuk ke pria parubaya itu, ini Tuan Zhao dari Kyoto. Tuan Zhao, ini adalah cucu perempuan kuno Elias Gu. Dia dulu seorang petugas di bawah komandoku, tapi sekarang dia telah mengundurkan diri. Hans tersenyum canggung dan saling memperkenalkan. Ketika Ellie mendengar bahwa itu adalah pria besar dari Kyoto, dia segera meletakkan barang-barang di tangannya dan bergegas untuk mengatakan, Halo, Tuan Zhao. Hahaha, ternyata cucu perempuanku, senang bertemu denganmu. Pria parubaya itu tertawa dan tertawa. Apakah Dev belum keluar? Yuki sedikit bingung, mengapa Dev tidak ada saat seseorang datang ke keluarganya. Oh, Nona Su, Tuan Chen mengirim seseorang untuk menyuruh kami menunggu,
tetapi sudah lebih dari 10 menit, dan masih belum ada tanda-tanda dari Tuan Chen. Hans sedikit tidak puas. Yuki tidak bodoh. Dia sangat mengenal Dev. Karena Dev meminta Hans dan yang lainnya untuk menunggu, dia pasti punya ide sendiri. Karena dia berkata untuk menunggu, pasti ada sesuatu yang penting untuk ditangani. Master Li, kalian semua duduk dulu, kami akan ganti baju dulu. Yuki tidak ingin terlibat dalam hal-hal di sini. Apa yang dilakukan Dev dan bagaimana dia melakukannya, yang perlu dilakukan Yuki hanyalah dukungan. Adapun benar dan salah, Yuki tidak akan membantah, dia tahu apa yang harus dilakukan seorang wanita. Hans, ini. Pria parubaya itu memandang Yuki dan bertanya pada Hans. Tuan Shao, ini pacar Tuan Chen, Nona Yukisu. Hans buru-buru memperkenalkan. Ternyata itu pacar Tuan Chen. Aku sangat mengganggu. Ketika pria parubaya mendengar ini, dia buru-buru mengikuti Yuki dan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Yuki juga sedikit tersenyum, Tuan Zhao sangat sopan, kalian semua duduk dulu, jika perlu, kalian bisa menginstruksikan para pelayan. Kami permisi dulu. Setelah itu, Yuki membawa Ellie ke atas. Tunggu, untuk apa pria besar dari Kyoto tiba-tiba datang ke Dev? Mungkinkah karena Fredkin itu? Setelah Yuki naik ke atas, dia bertanya pada Ellie dengan cemas. Aku tidak tahu. Jika itu karena Fredkin, aku tidak akan membiarkan Dev menyalahkanku. Aku akan turun dan mengakui bahwa Fredkin dibunuh olehku. Ellie menggelengkan kepalanya, tetapi orang-orang ini benar-benar datang karena urusan Fredkin. Ellie tidak akan membiarkan Dev disalahkan untuknya. Oke, mari kita lihat nanti. Yuki melirik ke bawah, dan kemudian pergi ke kamar untuk berganti pakaian. Pada saat ini, Luxiao di ruang tamu tampak sedikit kesal. Terlalu banyak, apa yang hebat, sangat besar, mengetahui kita akan datang, tetapi dia membuat kita menunggu begitu lama. Luxiao berkata dengan sangat sedih. Tapi kali ini, baik pria parubaya maupun Hans tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia sudah datang, dia hanya bisa menunggu. Setelah setengah jam, Dev berjalan perlahan bersama Fata dan Yansen. Tuan Chen. Melihat Dev datang, Hans segera bangkit dan berkata. Dan Luxiao melihat bahwa Dev seusia dengan dirinya, tetapi dia penuh gaya dan udara besar, dan segera memarahi. Apakah kamu tahu bagaimana bersikap sopan? Master majelis kami telah menunggumu di sini selama setengah jam, Anda tahu betapa berharganya waktu master kami. Teguran Luxiao tiba-tiba membuat wajah Yansen dan Fata menjadi dingin, dan aura pembunuh dari tubuh mereka langsung terisi, dan mereka diselimuti langsung ke arah Luxiao. Dev hanya melirik Luxiao, Luxiao merasakan hawa dingin di hatinya, dan tubuhnya bergetar tanpa sadar. Dia sepertinya melihat jurang neraka di mata Dev, yang membuat orang bergidik. Diam. Pria parubaya itu berteriak, pikiran Luxiao kental, dan sedikit kemarahan muncul di wajahnya, tetapi dia masih dengan patuh mundur ke sisi pria parubaya itu. Dia sangat ketakutan dengan tatapan Dev sehingga dia gemetar. Luxiao merasa terlalu malu. Semangat juang di hati pemuda itu terangsang, dan mata yang menatap Dev bahkan lebih tajam dan lebih dingin. Master Li, sudah lama menunggu, saya baru saja menyelesaikan beberapa hal. Dev berkata kepada Hans dengan acuh tak acuh. Tuan Chen, ini yang saya katakan, Tuan dari Kyoto. Saya Winston Zhao, Master dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Sungguh suatu berkah bagi saya untuk bertemu dengan seorang pria muda dan menjanjikan seperti Tuan Chen. Tanpa menunggu perkenalan Hans, pria parubaya itu berdiri dan memperkenalkan dirinya. Ketika Dev mendengarnya, dia sedikit terkejut. Dia tidak berpikir bahwa orang yang mencarinya adalah seseorang dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto. Orang harus tahu bahwa kekuatan Majelis Pelindung Hukum di Kyoto sangat kuat. Dia dapat memimpin Majelis Pelindung Hukum seluruh negara. Kota Provinsi Jiangbei, Majelis Pelindung Hukum, hanya dapat dianggap sebagai bawahan dari bawahan orang lain. Tuan Shao, merepotkan membawa hadiah. Dev tersenyum ringan. Ini bukan hadiah dariku. Kamu adalah orang pertama yang berani membunuh putra tertua keluarga Qin di Kyoto. Mungkin kamu tidak tahu apa yang diwakili keluarga Qin di ibu kota, jadi kamu berani membunuh Fred Qin itu, kamu anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau itu. Winston Zhao berkata dengan sedikit senyum.
Setelah mendengar ini, Dev sedikit mengernyit, apakah Anda di sini untuk keluarga Qin? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin keluarga Qin menyuruh master majelis kami? Luke berkata dengan wajah dingin. Winston Zhao melambaikan tangannya dan menyuruh Luke untuk diam, dan kemudian dia tertawa, jika Fred Qin mati, itu tidak akan membuatku khawatir, aku di sini untukmu, aku hanya tidak ingin melihat bibit yang bagus dan baru saja mati di tengah jalan. Dev mendengar apa yang dimaksud Winston, tetapi dia tidak peduli, saya tidak berpikir ada bahaya ketika membunuh Fred Qin. Itu hanya keluarga Qin, dan saya bahkan tidak peduli tentang itu. Di mata semua orang, kata-kata Dev sangat arogan. Nah, kamu benar-benar tidak tahu kekuatan keluarga Qin kan? Keluarga Qin memiliki tidak kurang dari 10 Grandmaster saja, dan ada juga 4 pelayan mati yang disebut 4 Raja Besar. Samuel Qin, patriark keluarga Qin, sekarang sedang mengasingkan diri. Ketika dia mencapai kekuatan Master Besar peringkat ke-7, pilih saja satu, dan saya khawatir Anda akan dihancurkan menjadi sampah. Luke memandang Dev dengan jijik. Dev perlahan melihat Luke itu dan berkata dengan dingin. Kamu pikir keluarga Qin kuat, itu karena kekuatanmu sendiri adalah sampah. Luke marah dan ingin menyerang Dev, tetapi dihentikan oleh Winston Zhao. Tuan Chen, saya tahu bahwa Anda memenggal Dani Jiang, membuat nama untuk dirimu sendiri di ibu kota provinsi Jiangdei, memenggal Drake Jiang pada pertemuan seni bela diri, mengalahkan Fred Qin, dan membuat Jiangdei, Jiangnan mengagumi Anda. Sekarang keluarga Bai juga telah melemparkan cabang zaitun untuk Anda, tapi Anda harus ingat bahwa negara kita, di Daxia lebih dari 10.000 mil luasnya, dan Jiangdei hanya sudutnya. Jika Samuel Qin kembali dari pengasingan diri, bahkan keluarga Bai tidak bisa melindungimu. Winston Zhao memandang Dev, tampak membujuk, tapi sebenarnya dia mengancam. Kau menyelidikiku? Dev mengerutkan kening, wajahnya agak muram. Penyelidikan? Winston Zhao tersenyum ringan, saya ingin tahu siapa, mengapa saya perlu menyelidiki? Bicara langsung tentang niatmu. Dev tidak tertarik mengikuti Winston Zhao berkeliling. Oke, saya harap Anda dapat bergabung dengan majelis penegak hukum kami. Anda harus tahu bahwa naik turunnya negara adalah tanggung jawab semua orang. Anda sekarang pada waktu yang tepat untuk berkontribusi pada negara. Bergabunglah dengan majelis penegak hukum, saya dapat memberi Anda perawatan terbaik, dan Anda membunuh Fred Qin. Adapun pembunuhan Fred, saya akan memblokirnya untuk Anda, sehingga keluarga Qin tidak akan merepotkan Anda. Bagaimana menurut Anda? Winston Zhao bertanya dengan wajah. Saya telah memberitahu Tuan Li bahwa saya tidak akan bergabung dengan majelis pelindung hukum. Saya masih memiliki pekerjaan sendiri yang harus dilakukan, dan saya berharap Tuan Pavilion Zhao tidak akan menculik saya dengan moralitas dan kebenaran tentang nasionalitas, karena itu tidak ada gunanya untuk saya. Dev berkata dengan tenang. Jika Anda bergabung dengan majelis pelindung hukum, saya dapat membuka semua rahasia majelis pelindung hukum kepada Anda, dan menjadikan Anda seorang Grandmaster hebat dalam waktu yang sangat singkat. Bagaimana menurut Anda? Winston Zhao tidak menyerah dan masih menjanjikan Dev syaratnya. Grandmaster? Dev tersenyum dingin, sepertinya informasi Master Zhao tidak begitu baik. Tidakkah kamu tahu bahwa serigala liar dari keluarga Qin juga dibunuh olehku? Dia adalah Grandmaster yang hebat. Apa yang kamu sombongkan? Serigala liar keluarga Qin sangat kuat, aku saja bukan lawannya. Bagaimana kamu bisa membunuhnya? Hanya keluarga Bai yang membantumu, jangan menaruh uang di wajahmu sendiri. Melihat Dev mengatakan ini, Luke mencibir. Informasi yang Winston Zhao dapatkan benar-benar mencurigai bahwa keluarga Bai yang diam-diam membantu Dev. Jika tidak, bagaimana Dev bisa dengan mudah membunuh seorang master yang hebat? Apakah kamu masih berani membual? Wajah Dev menjadi dingin, dan tiba-tiba napas yang mengerikan keluar dari seluruh orang, dan napas ini langsung menuju Luke. Merasakan napas ini, wajah Winston Zhao terkejut, tubuhnya sedikit bergetar, dan napas yang kuat keluar dari tubuhnya untuk melawan. Namun demikian, Luke ditekan dengan satu lutut oleh napas Dev, dan napasnya menjadi cepat. Jika bukan karena perlawanan Winston Zhao, Luke pasti sudah muntah darah sekarang. Dev menarik napas dan menatap Luke yang berlutut dengan satu lutut dengan dingin. Seperti yang saya katakan, apa yang Anda pikir kuat tidak layak disebut di mata orang lain,
karena kekuatan Anda terlalu sampah. Kali ini, Luke tidak membantah, juga tidak marah, tetapi menatap Dave dengan ngeri di matanya, dan frustrasi di hatinya membuat wajah Luke memerah. Winston menatap Dave dengan heran, dan akhirnya menghela nafas, bagaimanapun juga, saya masih meremehkan Tuan Chen. Dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, masa depan tidak terbatas. Sayang sekali, sayang sekali. Setiap orang memiliki cita-citanya masing-masing. Saya juga berharap Master Zhao tidak akan mempermalukan saya, tetapi jika ada kesulitan di majelis pelindung, dan akan mewajibkan seorang Dev untuk membantu, saya akan berada di tempat. Dev tidak ingin bergabung dengan majelis pelindung hukum karena dia akan terlalu dikekang, dan dia juga masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Dia ingin pergi ke Pulau Naga, untuk mengetahui teka-teki tentang hidupnya, dan dia ingin tahu apakah orang tua kandungnya masih hidup. Oke, dengan apa yang dikatakan Tuan Chen, setelah saya kembali, saya akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Anda dan keluarga Qin. Selama waktu ini, Anda dapat yakin bahwa keluarga Qin tidak akan datang kepada Anda. Mereka akan menunggu Samuel Qin menyelesaikan pengasingan diri dan membuat keputusan setelah dia kembali. Kata Winston Zhao. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada Master Zhao. Jika aku punya waktu untuk pergi ke Kyoto, aku pasti akan menemui Master Zhao untuk minum beberapa cangkir teh. Dev tersenyum ringan. Hahaha, tidak masalah, aku akan menunggumu kapan saja. Winston Zhao berkata sambil tersenyum, tepat ketika Winston Zhao hendak pergi, dia tiba-tiba teringat sesuatu, memandang Dev dan berkata. Saya mendengar bahwa lembah Suanyue di barat daya memiliki beberapa keluhan dengan Tuan Chen. Ya, aku baru saja membunuh beberapa orang dari lembah Suanyue. Dev mengangguk. Sialan, lembah Suanyue ini semakin berlebihan. Saya mengatur orang untuk menyelidiki lembah Suanyue ini. Orang-orang ini telah menjangkau orang-orang biasa. Sekarang Southwest telah melaporkan banyak gadis yang hilang. Dan ada banyak lagi orang di barat daya. Paviliun protektorat yang terbunuh tanpa alasan, saya curiga Suanyuegu melakukannya, itu benar-benar melanggar hukum. Winston Zhao berkata dengan marah dengan ekspresi marah di wajahnya. Kata-kata Winston mengingatkan Dev ketika dia baru saja membunuh Dani Jiang dan Tuan Buhuo. Pada saat itu, banyak gadis dipenjara di villa keluarga Jiang, dan ada banyak mayat gadis yang dikubur di lereng bukit tidak jauh. Sejujurnya Master Zhao, saya berencana untuk pergi ke barat daya dan bertemu dengan lembah Suanyue. Jika bukan karena penundaan urusan Fred Qin, saya mungkin telah tiba di barat daya sekarang. Dev berkata dengan jujur. Mendengar ini, Winston tiba-tiba merasakan kegembiraan di hatinya, ini sangat bagus. Setelah saya kembali, saya akan mengatur agar orang-orang datang ke Jiangbei untuk menemukan Tuan Chen, dan kemudian pergi ke barat daya bersama-sama. Dengan Tuan Chen untuk membantu, saya bisa yakin. Oke. Dev mengangguk. Bagaimanapun, jika orang-orang dari Majelis Pelindung HUK tidak pergi, dia akan pergi ke sana sendiri, jadi lebih baik menjadi teman baik. Setelah Winston Zhao dan yang lainnya pergi, Yansen berkata dengan sedikit marah. Tuan Chen, anak itu benar-benar kurang ajar, Anda harus memberinya pelajaran. Sudahlah, ayo berlatih. Dev tersenyum ringan. Setelah Yansen dan Fata juga pergi, Yuki dan Ellie berlari ke bawah. Dev, apakah orang-orang ini datang untuk menangkapmu? Yuki bertanya pada Dev dengan cemas. Dev menggelengkan kepalanya dan tersenyum ringan, tidak, jangan khawatir. Dev, Fred Qin dibunuh olehku. Jika orang-orang dari majelis hukum ingin menangkapmu, aku akan menjelaskannya kepada mereka, dan aku tidak akan pernah membiarkan mereka menyalahkanku. Ellie berkata dengan tegas. Oke, jangan pikirkan itu, aku bilang tidak, dan Fred Qin pantas mati, jika kamu membunuhnya, kamu memang harus membunuhnya. Dev tersenyum, dan kemudian melanjutkan, bagaimana dengan barang-barang yang kamu beli? Biarkan aku melihatnya. Apa yang ingin kamu lihat? Pakaian dalam bermotif macan tutul yang dibeli Ellie, apakah kamu ingin melihatnya lagi? Lagi pula kamu sudah melihat semuanya, tidak harus untuk menontonnya lagi. Yuki menatap Dev dengan wajah lucu. Yuki, apa yang kamu bicarakan? Wajah Ellie memerah.
Batuk-batuk, Dev batuk 2 kali dan menggelengkan kepalanya berulang kali, jangan hiraukan aku harus mengajari Yansen dan yang lainnya untuk berlatih. Dev buru-buru berlari keluar, hati wanita itu tertusuk di dasar laut, Dev benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Mengetahui bahwa keluarga Kim tidak akan mendapat masalah untuk saat ini, Dev membawa Yuki dan Ellie kembali ke Hongcheng. Demi latihan, Yansen dan Fata menemaninya. Bagaimanapun, Hongcheng adalah rumah Dev. Dia tidak bisa selalu tinggal di ibu kota provinsi. Yuki juga ingin menemani Huan, dan Ellie kebetulan juga menemani Elias Gu. Setelah beberapa hari di Hongcheng, selama ada bahan obat di pavilion Raja Obat, mereka akan terus mengirimnya ke Dev. Tony Song juga mengirimkan kabar baik. Tambang telah digali lebih dari 10 meter, dan batu-batu yang dibutuhkan Dev telah terungkap. Namun, jumlahnya sangat kecil sekarang, dan jumlahnya besar. Tony juga akan mengirimnya dengan truk ke Dev. Di bawah bimbingan Dev, Yansen dan Fata telah naik peringkat dengan pesat, dan dengan dibantu pil obat, sekarang Fata tidak memiliki saingan di seluruh Jiangbei. Tuan Chen, di mana Anda? Pada hari ini, Dev sedang mendengarkan musik dengan santai di Villa Bukit Indah ketika Zachary Bai menelepon. Aku kembali ke Hongcheng, kata Dev. Ada seseorang dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto, dan dia berkata dia akan pergi ke barat daya bersama Tuan Chen. Zachary Bai bertanya. Ya, bawa mereka ke Hongcheng, lalu kita berangkat bersama. Dev menutup telepon. Segera, Zachary Bai membawa sekelompok lebih dari selusin orang ke area Villa Bukit Indah di Hongcheng, dan memarkir mobil di depan Villa Dev. Pada saat ini, Dev sedang berbaring di kursi malas, menikmati waktu luang yang langka. Tuan Chen, Kapten Su dari Majelis Pelindung Hukum di Kyoto ada di sini, di bawah perintah Tuan Pavilion Sao. Zachary Bai berjalan di depan Dev, membungkuk sedikit dan berkata. Sejak Dev membunuh Serigala dan Fredkin, sikap Zachary terhadap Dev menjadi lebih hormat. Dev mengangguk dan duduk. Pada saat ini, seorang pria berusia 30-an dengan wajah acuh tak acuh dan kepala pendek datang, menatap Dev sedikit, lalu tidak melihat ke samping, bahkan tidak melihat ke arah Dev dan berkata, saya telah diperintahkan oleh Master Majelis untuk menjemputmu untuk pergi ke barat daya. Kami terdesak waktu dan harus segera pergi. Bersambung ke episode 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.